warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Putri Marisa. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori psikologi. Sebelum itu, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Pengertian psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku, proses mental, dan interaksi antara mereka. Ini mencangkup pemahaman tentang bagaimana manusia berpikir, merasa, belajar, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Psikologi mencoba menjawab pertanyaan tentang mengapa manusia bertindak sebagaimana mereka lakukan dan apa yang mempengaruhi pikiran dan perilaku mereka. Selanjutnya, sasaran objek psikologi dalam sastra terdapat 3. Yang pertama ada psikologi penulis, yang kedua ada psikologi tokoh yang ada dalam cerita, yang ketiga ada psikologi pembaca. Selanjutnya, menurut Sigmund Freud, manusia memiliki struktur psikologis yang terdiri dari 3 elemen, yaitu yang pertama ada id, yang kedua ada ego, yang ketiga ada superego. Selanjutnya, pengertian id, ego, dan superego. Yang pertama id. Id merupakan hal yang mendasari personalitas seseorang. Id dapat direpresentasikan sebagai kebutuhan dasar alamiah, contoh makan, minum, dan seks. Id bekerja dengan menganut prinsip kesenangan. Id mencari kepuasan secara instan terhadap keinginan dan kebutuhan manusia. Apabila kedua ini tidak terpenuhi, seseorang dapat menjadi tegang, cemas, atau marah. Yang kedua yaitu ada ego. Ego berusaha dengan kenyataan atau realita, berusaha memenuhi keinginan id dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Misalnya, dengan menunda kepuasan dan membantu menghilangkan ketegangan yang dirasakan id jika keinginan tidak segera dipenuhi. Ego mengerti bahwa orang lain juga memiliki kebutuhan dan keinginan. Oleh karena itu, menjadi egois dalam jangka panjang bukanlah hal yang baik. Yang ketiga ada superego. Superego merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari pengusaha, orang tua, atau norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat dan didasari pada moral dan penilaian tentang benar dan salah. Meskipun superego dan ego dapat mencapai keputusan yang sama tentang sesuatu, alasan superego untuk mengambil keputusan lebih didasarkan pada nilai-nilai moral, sedangkan keputusan ego lebih didasarkan pada apa yang dipikirkan oleh orang lain. Id, ego, dan superego bekerja bersama dalam menciptakan pola perilaku manusia. Id memberi tuntutan kebutuhan alamiah, ego membatasinya dengan realita, dan superego menambahkan nilai-nilai moral pada setiap tindakan yang diambil. Selanjutnya masuk ke penerapan teori psikologi sastra dalam film Keluarga Cemara. Film Keluarga Cemara ini diperankan oleh aktor-aktor berbakat di Indonesia. Di antaranya yaitu Ringgo Agus Rahman sebagai Abah, Nirina Zubir sebagai emak, Adisti Zara sebagai Eis, dan Widuri Putri sebagai Ara. Fungsi film selain buat hiburan juga sebagai sarana komunikasi dan sarana belajar bagi masyarakat yang menonton atau penonton. Dalam film Keluarga Cemara, Id ini terlihat ketika tokoh Eis malu dan tidak ingin hidup susah. Di posisi Eis yang masih SMP, dia belum bisa menerima kondisi keluarganya yang sudah bangkrut karena abahnya ditipu oleh rekan kerjanya. Eis meminta abah dan emak untuk kembali ke Jakarta dan hidup seperti dulu lagi. Hidup mewah yang semuanya serba ada, tetapi karena abah dan emak tidak bisa memenuhi itu karena kondisi. Eis tanpa berpikir panjang dan marah dengan kedua orang tuanya. Eis pun berkata ia benci dengan abahnya tanpa dia pikir perjuangan seorang ayah demi mempertahankan kebutuhan dan kebutuhan keluarganya. Selanjutnya ada ego. Ini
Ini terlihat ketika Ais atau Tete tidak mau tinggal di rumah peninggalan kakeknya. Ais meminta untuk rumah itu dijual supaya uangnya bisa digunakan untuk pindah ke Jakarta lagi. Tetapi semakin hari dia sadar bahwa apa yang dia ingin itu hanya ego semata. Maka ketika Abah dan Emak ingin menjual rumahnya, Ais langsung merebut sertifikat tanah dan dia berkata bahwa ia tidak ingin rumah itu dijual. Selanjutnya ada super ego. Ini terlihat ketika Toko Ais ingin bertemu temannya di Bogor. Tetapi karena kedua orang tuanya melarang, maka ia kabur dari rumah dan pergi secara diam-diam untuk bertemu dengan teman-temannya. Alhasil Ais mendapatkan ganjarannya, yaitu Ais ketahuan oleh orang tuanya dan Ais pun dihukum